Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aksan Takwin. Selamat datang untuk kalian di kelas saya pembelajaran jarak jauh. Saya sangat berharap bahwa ruangan ini mampu memberikan nilai positif dan wawasan yang baik untuk kalian semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sehingga saya akan tetap terus bersemangat untuk membuat media pembelajaran sebaik-baiknya. Keberlangsungan seseorang terhadap masyarakat sering kita lihat di mana-mana, di berbagai media, internet, koran, majalah, televisi, berita, atau bahkan sampai pada gosip yang tersebar di media-media entertainment. Di dalam media-media itu disebutkan, dipaparkan, dijabarkan, dan dikisahkan apa dan bagaimana dirinya bergerak dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, teman-teman, di balik keberpengaruhan seseorang tersebut, kemudian kita sebut ia menjadi tokoh, memiliki peran masing-masing terhadap masyarakat. Peran disinilah ada sisi baik yang dapat kita teladani, sehingga kita secara langsung mengidolakan tokoh tersebut. Bagaimana kita dapat mengetahui secara luas tentang tokoh tersebut? Seperti apa kita merekam atau mencatat jejak tokoh tersebut agar menjadi sebuah bacaan yang menarik, terutama kisah-kisah yang dialami? Benar sekali. Salah satu contoh biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie bernama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau disebut dengan ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo. Keputusannya di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. Nah, teman-teman, mari kita kupas struktur dan kita data poin-poin penting yang ada di dalam teks biografi. Hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah membaca teks biografi. Setelah itu, kita data poin-poin pentingnya. Ada apa saja? Yang pertama kita lihat di sini ada biodata. Biodata di sini melingkupi nama, tempat tanggal lahir, kemudian jika beliau sudah wafatnya kapan, di usia keberapa, kemudian alamatnya di mana, tempat tinggalnya, kemudian dia memiliki hobi apa. Itu bisa masuk ke dalam biodata. Kemudian keluarga di sini adalah bisa mencakup pada nama orang tua, ayah, ibu, dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan kah, atau
keluarga yang seperti apa, itu bisa dipaparkan melalui poin keluarga. Jika dia sudah berkeluarga, bersuami atau sudah memiliki istri, namanya siapa. Kemudian jika sudah punya anak, anaknya namanya siapa saja. Itu rentetan itu yang dimana mencakup atau melingkupi keluarga bisa didata melalui poin-poin penting ini. Kemudian perjalanan hidup. Perjalanan hidup di sini adalah mencakup pada sebuah peristiwa-peristiwa yang dialami semasa hidupnya, semasa dirinya berkarir. Jadi masalah-masalah apa saja yang pernah dihadapi, kemudian rentetan peristiwa apa yang dialami, itu masuk ke dalam perjalanan hidup, baik dari keterpurukan sampai dia sukses, baik dia sukses kemudian terpuruk, jatuh bangun, bangkit, survive, akhirnya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu masuk ke perjalanan hidup. Dari lahir sampai wafat seperti apa kisah-kisahnya, itu masuk ke dalam perjalanan hidup, padahal sesuatu yang dialami, sebuah peristiwa yang dialami oleh si tokoh. Kemudian kita tarik pada pendidikan. Pendidikan di dalam poin penting pendidikan ini itu adalah riwayat pendidikan si tokoh ini di mana saja. Jadi riwayat pendidikan sekolah di mana, dari SD sampai SMA kah, atau dari SD sampai perguruan tinggi kah, dapat biaya beasiswa kah, dibiayai beasiswa oleh negara kah, atau apa. Ini bisa kita kupas tuntas, kita data melalui pendidikan. Kemudian berikutnya adalah karya. Karya apa yang dihasilkan oleh si tokoh itu, karya apa yang ditulis atau dibuat oleh si tokoh itu. Kalau buku berarti ditulis ya, tapi kalau yang jelas di sini karya adalah berbentuk produk, baik itu secara langsung membuat ataupun hanya sebatas mendesain, itu juga masuk dalam karya. Kemudian cita-cita itu adalah sebuah harapan atau impian si tokoh itu. Katakanlah apa sih yang ingin dicapai oleh si tokoh itu, sehingga tokoh itu harus berjuang mati-matian, berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, itu bisa kita gali di dalam situ. Misal salah satu contoh B.J. Habibie di sini. Cita-citanya adalah beliau ingin dari Jerman ingin kembali ke Indonesia untuk berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia, ingin berkontribusi lebih banyak di tanah air, sehingga itu adalah mimpi, itu adalah cita-cita beliau, sehingga apa yang dicita-citakan itu harus terwujud. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengidentifikasi struktur teks biografi. Pertama yang perlu kita pahami adalah apa saja sih struktur teks biografi. Di antaranya di awal kita akan menemukan orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal atau pemaparan awal di dalam sebuah teks biografi, di mana berisi tentang pengenalan suatu tokoh. Pengenalan tokoh dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kelahiran dari keluarga bangsawan atau tidak, atau seperti apa. Itu adalah sebuah pengenalan itu adalah masuknya di dalam orientasi, di mana di sini juga memuat mengapa penting si tokoh ini ditulis dalam biografi. Itu bisa kita paparkan terlebih dahulu melalui struktur orientasi. Jadi biasanya orientasi ini berawal di paragraf awal. Selanjutnya di sini ada peristiwa dan masalah atau bagian isi. Struktur peristiwa dan masalah atau bagian isi ini berisi tentang rentetan sebuah perjalanan yang dialami oleh si tokoh.
sebuah masalah atau sebuah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh, di mana di bagian ini adalah lebih dominan dari kehidupan tokoh. Seperti apa? Dari kecil hingga dewasa itu apa saja yang dilakukan, apa saja yang dialami. Di bagian ini juga menjelaskan bagaimana suka duka si tokoh, bagaimana keterpurukan si tokoh hingga bisa bangkit. Nah, dalam kebangkitan inilah seakan-akan memberikan sebuah tauladan yang baik kepada si pembaca. Nah, di dalam suka duka inilah penulis harus pandai-pandainya menceritakan secara rinci dan detail agar pembaca mampu merasakan apa yang dialami oleh si tokoh, meski dalam hal ini melalui sebuah bacaan teks biografi tersebut. Nah, penulis juga harus mampu secara lugas menuliskan fakta-fakta hidup yang ada di dalam kehidupan tokoh tersebut. Nah, semuanya itu masuknya di dalam bagian isi. Jadi, teman-teman, berbagai masalah, berbagai peristiwa, sesuatu yang dialami oleh tokoh baik dari kecil maupun dewasa, baik dewasa sampai wafat atau baik keterpurukan sampai sukses dan lain sebagainya, itu masuknya di dalam masalah atau bagian isi. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya reorientasi, teman-teman. Reorientasi di sini merupakan struktur sebagai penutup. Apa sih yang bisa diteladani oleh si pembaca terhadap tokoh biografi ini gitu. Nah, itu masuk di reorientasi. Atau bisa juga sebuah spesifikasi atau kesimpulan dari apa yang bisa diambil dari bacaan ini. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa dukung selalu channel saya agar bisa selalu menyajikan media pembelajaran yang terbaik untuk kalian semuanya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.